Audiobook Berpikir dan Berjiwa Besar, karya David Jetuar. Bentuk dalih yang paling lazim. Dalih atau alasan yang dicari untuk membenarkan sesuatu. Tetapi kesehatan saya buruk. Dalih kesehatan berkisar dari saya merasa tidak enak badan, hingga yang lebih spesifik, ada yang tidak beres dengan diri saya. Kesehatan yang buruk di dalam ribuan bentuknya yang berbeda digunakan sebagai dalih untuk kegagalan melakukan apa yang seorang ingin lakukan. Kegagalan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar, kegagalan untuk menghasilkan uang lebih banyak, kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Jutaan orang menderita dalih kesehatan. Namun, dalam kebanyakan kasus, apakah ini merupakan dalih yang sah? Pikirkan sejenak tentang semua orang yang sangat berhasil, yang Anda kenal, yang dapat tetapi tidak mau menggunakan kesehatan sebagai dalih. Teman-teman saya yang menjadi dokter atau ahli bedah mengatakan kepada saya bahwa tidak ada orang yang memiliki kesehatan sempurna. Ada sesuatu yang kurang beres pada fisik semua orang. Banyak yang menyerah sepenuhnya atau sebagian kepada dalih kesehatan, tetapi orang yang berpikir sukses tidak. Dua pengalaman terjadi pada diri saya pada suatu siang yang mengilustrasikan sikap yang benar dan sikap yang salah terhadap kesehatan. Saya baru saja selesai memberikan ceramah ketika seseorang berusia sekitar 30 tahun meminta untuk berbicara dengan saya secara empat mata. Ia memuji ceramah saya, tetapi kemudian berkata, "Saya khawatir gagasan Anda tidak banyak berguna buat saya. Kebetulan jantung saya lemah dan saya harus sering-sering memeriksakan diri saya ke dokter." Ia menjelaskan bahwa ia sudah menemui 4 dokter, tetapi mereka tidak dapat menemukan penyakitnya. Ia meminta saran saya tentang apa yang harus ia lakukan. Baiklah, saya berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang jantung, tetapi sebagai seorang awam, ada 3 hal yang akan saya kerjakan. Pertama, saya akan mengunjungi spesialis jantung terbaik yang dapat saya temui dan menerima diagnosisnya sebagai keputusan final. Anda sudah mengecek dengan 4 dokter dan tak seorang pun menemukan sesuatu yang aneh dengan jantung Anda. Biarkan dokter kelima menjadi dokter terbaik yang memberikan keputusan. Kemungkinan besar jantung Anda memang sehat. Namun, jika Anda terus khawatir tentangnya, akhirnya Anda mungkin benar-benar mengidap penyakit jantung yang serius. Mencari-cari penyakit akhirnya sering benar-benar menyebabkan Anda malah mengidapnya. Kedua, saya akan mengunjurkan Anda membaca buku bagus karya Dr. Schindler, How to Live 360 Days a Year. Dr. Schindler memperlihatkan diri dalam buku ini bahwa 3 dari 4 ranjang di rumah sakit diisi oleh orang yang mengidap emotionally educated illness atau penyakit yang disebabkan oleh emosi. Bayangkan, 3 dari 4 orang yang sakit sekarang ini akan sehat jika mereka sudah belajar bagaimana menangani emosi mereka. Baca buku Dr. Schindler dan kembangkan program Anda untuk manajemen emosi. Ketiga, saya bertekad untuk hidup sampai saya mati. Saya terus menjelaskan kepada orang yang menderita ini beberapa nasihat yang saya terima bertahun-tahun lalu dari seorang teman saya, seorang pengacara yang mengidap penyakit TBC. Pengacara ini tahu bahwa ia harus menjalani hidup yang terbatas oleh banyak aturan, tetapi hal ini tidak pernah menghentikannya menjalankan praktik hukum. Menghidupi keluarga yang baik dan benar-benar menikmati hidup. Teman saya yang kini berusia 78 tahun mengekspresikan filosofinya dengan kata-kata ini. Saya akan hidup hingga saya mati dan saya tidak akan mencampur aduk hidup dan mati. Sementara saya masih ada di muka bumi ini, saya akan terus hidup. Mengapa harus hanya setengah hidup? Setiap menit yang dihabiskan orang untuk khawatir soal kematian, sama saja orang itu sudah mati selama 1 menit itu. Oke, thanks for you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya akan lanjut lagi di besok. Dan teman-teman yang mungkin ada kesempatan untuk sharing tentang saya, boleh chat di IG saya dan kita akan sharing tentang buku ini. Buat teman-teman yang serius, silakan. Monggo. Thanks.